Oke, mari kita mulai sebuah perjalanan menyusuri salah satu jalur air paling legendaris di planet kita. Ini bukan cuma sekedar sungai loh. Ini adalah urat nadi raksasa yang telah membentuk sebuah peradaban. Kita langsung mulai dengan angkanya yang jujur aja luar biasa banget. 6.300 kilometer. Coba deh bayangin seberapa jauh itu. Ini adalah sebuah jalur air dengan skala yang benar-benar epik. Jadi, panjang segitu artinya apa? Ya, ini menjadikannya sungai terpanjang di seluruh benua Asia. Dan di panggung dunia, dia ada di peringkat ketiga. Cuma kalah dari Nil dan Amazon. Kebayangkan betapa raksasanya sungai ini? Nah, disinilah ceritanya mulai menarik. Kalau kalian pergi ke Tiongkok dan bertanya tentang sungai Yangtze, kemungkinan besar orang di sana malah bakal bingung. Karena mereka menyebutnya Changjiang, yang artinya sungai panjang. Lantas dari mana dong nama Yangtze itu berasal? Oke, kita bongkar sedikit misteri kecil ini. Nama yang kita kenal secara global itu ternyata berawal dari sebuah kesalahpahaman di masa lalu. Nah, ini dia nih penjelasannya. Jadi, nama yang benar untuk seluruh bentang sungai ini adalah Changjiang, ya artinya sungai panjang, tapi para misionaris dari barat dulu pertama kali mendengar nama Yangtze-jiang, yang ternyata cuma nama untuk sebagian kecil sungai di dekat muaranya. Mereka salah kaprah, mengira itu nama untuk keseluruhan sungai, dan akhirnya nama Yangtze itulah yang nempel di dunia barat sampai sekarang. Oke, soal nama sudah beres. Sekarang kita mulai perjalanan sesungguhnya, langsung dari titik awalnya, dari sumbernya yang dingin dan terpencil. Dan kita mulainya bukan di lembah yang subur dan hijau loh, tapi jauh di atas sana, di salah satu tempat paling tinggi di bumi yang sering disebut sebagai atap dunia. Lebih tepatnya lagi, disinilah kehidupan sungai ini bermula di pegunungan Tanggula, di ketinggian lebih dari 5.000 meter. Gila kan? Di sini, lelehan es dan gletser abadi memulai perjalanan panjang mereka menuju lautan. Dari sumbernya yang tenang, sungai ini mulai ngumpulin kekuatan pas turun dari pegunungan. Kekuatan ini bisa menghidupi, tapi juga bisa menghancurkan. Nah, disinilah kecerdasan manusia diuji langsung oleh kekuatan alam. Jadi pertanyaannya gini, kamu punya sungai raksasa yang dari dulu sering banget bikin banjir dahsyat. Gimana caranya memanfaatkan kekuatannya yang luar biasa itu untuk kebaikan, bukan malah jadi bencana? Jawabannya, sebuah proyek dengan skala yang hampir nggak masuk akal. Bendungan Tiga Ngarai, sebuah mahakarya rekayasa yang dirancang khusus untuk menjinakkan sungai ini. Bendungan ini punya dua tugas utama yang penting banget. Pertama, dia itu ibarat pembangkit listrik raksasa, menghasilkan energi bersih untuk jutaan orang. Kedua, dan ini nggak kalah penting, dia berfungsi sebagai perisai, mengendalikan banjir mengerikan yang dulu sering merenggut banyak nyawa. Dan pada tahun 2006, setelah bertahun-tahun proses konstruksi yang super besar, proyek raksasa ini akhirnya selesai, mengubah wajah sungai dan wilayah di sekitarnya untuk selamanya. Oke. Dari bendungan raksasa, sekarang kita geser ke bagian hilir. Di sini kita bakal lihat kalau sungai ini bukan cuma soal aliran air, tapi ini adalah urat nadi kehidupan bagi ekonomi Tiongkok modern. Sungai ini jadi sebesar ini bukan tanpa bantuan. Kekuatannya datang dari jaringan anak sungai yang sangat luas. Ini 8 di antaranya. Bayangin aja, semua aliran air ini, baik dari tepi kiri maupun tepi kanan, bergabung jadi satu, menciptakan kekuatan yang luar biasa dahsyat saat mengalir ke hilir. Nah, dengan kekuatan air sebesar itulah, nggak heran kalau di sepanjang tepiannya tumbuh peradaban modern dalam skala besar. Kita bicara soal kota-kota super besar yang jadi pusat populasi dan industri. Kita mulai dari Chongqing, sebuah kota metropolis di pedalaman yang lanskap kotanya seolah-olah menyatu dengan tepian sungai yang curam. Lanjut lagi ada Wuhan, yang sering dijuluki Chicago-nya Tiongkok. Sebuah pusat transportasi super penting, tempat sungai panjang bertemu dengan anak sungai terbesarnya, Sungai Han. Kita terus menyusuri sungai ke arah hilir dan bertemu Nanjing, sebuah ibu kota kuno yang pernah jadi pusat kekuasaan banyak dinasti, ya tentu saja karena lokasinya yang strategis di tepi sungai. Dan perjalanan kita di sungai ini berakhir di Shanghai, gerbang Tiongkok menuju dunia, pusat keuangan global yang kemakmurannya dibangun tepat di titik pertemuan antara Sungai Panjang dan Laut Tiongkok Timur. Nah, saat perjalanan kita hampir berakhir,
Kita coba renungkan betapa dalamnya dampak sungai ini. Ini bukan cuma fitur geografi biasa, ini adalah bagian dari jiwa sebuah bangsa. Kutipan ini benar-benar merangkum betapa pentingnya sungai ini secara historisnya. Selama ribuan tahun, sungai ini berfungsi sebagai semacam garis pemisah budaya antara peradaban utara di sekitar Sungai Kuning dan peradaban selatan yang tumbuh subur di sepanjang tepiannya. Jadi, kalau kita lihat lagi perjalanan ini, kita bisa lihat sebuah sungai yang punya banyak wajah. Skalanya tak tertandingi, kekuatannya sangat dahsyat, perannya bagi ekonomi vital banget, dan signifikansi budayanya, wah, sangat mendalam. Sungai Panjang ini benar-benar sebuah fenomena. Perjalanan sungai ini kan seperti cerminan perjalanan bangsa Tiongkok itu sendiri. Dari asal-usul kuno sampai kehebatan rekayasa modern dan keajaiban ekonominya. Pertanyaannya sekarang adalah, seiring Tiongkok terus berubah, kira-kira babak baru apa lagi yang akan tertulis dalam kisah sungai raksasa ini?